Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ustadz Ferry di channel SD Muhati. SD Muhati selalu di hati. Oke, halo sekalian, hari nanti kita sudah masuk ke materi subtema 3 di tema 2 pembelajaran pertama, tetap di tema selalu hemat energi. Oke, apa kabar kalian di rumah? Baik ya, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, kita mulai belajarnya ya. Semoga dengan doa tadi kalian dipermudah oleh Allah untuk belajar hari ini. Sudah sarapan ya kalian semua? Oke. Oke, anak sekalian, hari ini nanti kita akan belajar ada 3 mata pelajaran. Yang pertama ada IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya, Ustaz? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah nanti kita akan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk. Teks petunjuk sudah diajari di subtema 2. Hari ini kita akan belajar lagi tentang teks petunjuk, yaitu membuat layang-layang. Kita hari ini akan praktik membuat layang-layang. Dan ada lagi pembelajarannya lain nanti. Simak video Ustaz baik-baik ya. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah ya energi penggantinya? Energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, itu jelas. Sumber energi ini memiliki kesediaan yang terbatas. Karena apa? Energi ini adalah dari fosil, maka dari itu harus ada energi alternatif yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya yang di bawah itu ada matahari, angin, air, biomasa, dan panas. Itu seperti itu. Kita tahu ya, yang dari minyak bumi itu dari fosil, hewan-hewan yang sudah mati, sudah bertahun. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana sih kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Nah, kita nanti akan diajari tentang bagaimana cara membuat layang-layang. Bisa ya, membuat layang-layang ya. Apalagi di musim kemarau ini, layang-layang banyak dimainkan oleh anak-anak. Cara membuatnya yang pertama apa yang dibutuhkan dulu? Yang pertama ada kertas koran bekas berbentuk persegi, ukurannya 30 x 30 cm. Yang kedua, pastinya untuk membuat kerangkanya adalah kita siapkan bambu ukuran lebar 1 cm, panjangnya 80 cm. Yang ketiga ada bambu ukuran lebar 1 cm dan panjangnya adalah 40 cm. Benang wol, gunting, dan lem. Seperti gambar yang di bawah itu, yang ini ya, yang ini ya. Nah ya, bisa lah. Sudah pernah? Kalau kalian susah membuatnya, kalian bisa meminta tolong orang tua kalian untuk membantu membuatkan. Nah, membantu loh ya, jangan dibuatkan dulu ya. Oke, cara membuat layang-layang yang pertama adalah letakkan bambu secara menyilang. Nah, seperti gambar yang ini ya, secara menyilang ya. Ikat bambu dengan menggunakan benang seperti ini. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. Nah, ini benangnya tetap ditaruh sini dulu, terus diputarkan tadi ya. Nah, seperti ini. Yang keempat adalah meletakkan ikatan bambu di atas kertas koran jiplak. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Gunting kertas koran tepat di atas garis. Nah, buat rangka dulu, habis itu kita plekkan. Nah, dicetakkan dengan digambari, kemudian dipotong sesuai dengan garis yang sudah kita gambar itu, sesuaikan dengan rangka layang-layangnya. Jadilah, rekatkan kertas koran sampai menutup bambu. Direkatkan ya menggunakan apa tadi? Lem. Tambahkan ekor biar bagus. Gunakan guntingan
kertas koran untuk membuat ekornya. Buat lubang di tengah seperti ini, sini ya, dan sini kira-kira seimbang saja. Ya, seperti itulah. Ikatkan ujung lainnya ke ujung bawah rangka. Nah, jadi cara membuat layang-layang. Ya, kalau layang sudah siap, nah layang-layang bisa terbang apa tidak ya? Nah, kalian tahu bahwa sumber energi angin membantu layang-layangmu untuk melayang. Tanpa angin, layang-layangmu tidak bisa melayang. Itu ya anak ya. Nah, harus kalian tahu, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Ini yang dari alam ya, yang tidak dapat diperbarui ya. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Matahari ya, seperti itu. Sekarang kita matahari. Kamu tahu juga sudah tahu dari Sotema 1 tentu sudah diajari tentang sumber energi. Ini adalah matahari. Fungsinya apa sih? Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi menghasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air dan lainnya. Gambar di bawah ini kalian juga sudah tahu. Contohnya adalah fotosintesis. Nah, sekarang angin. Nah, angin juga sudah pelajari kemarin, yaitu salah satunya seperti gambar di situ untuk pembangkit listrik tenaga angin seperti di Belanda. Selain itu, energi angin juga digunakan oleh para nelayan perahu tradisional ya, untuk berlayar ke laut dan kembali dari laut ke daratan, memanfaatkan angin laut dan angin darat. Nah, sekarang air. Seperti gambar yang ini, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi seperti ini. Nah, nanti airnya dari sini, kemudian menggerakkan kincir air, menggerakkan generator menghasilkan listrik. Ini juga sudah diajari Ustadz kemarin. Yang selanjutnya ada panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Nah, pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Selanjutnya ada gelombang air laut. Gelombang air laut ini juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik juga ya anak-anak ya. Bisa kalian download di Google, di YouTube, bagaimana caranya gelombang air laut bisa menghasilkan listrik. Nah, ini. Yang selanjutnya ada biomasa. Apa sih biomasa itu? Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Antaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Biodiesel untuk menghasilkan solar. Singkong, umbi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Ingatnya jagung, umbi, sagu untuk bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Nah, bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak, dikenal sebagai apa ya ini ya, biogas. Nah, biogas ini untuk mengganti gas gitu ya. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Tadi itu namanya bio bahan bakar bio. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam ya yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Bahan apa itu? Tumbuhan apa ya? Ternyata tumbuhan jarak. Tumbuhan jarak ini bisa kalian temui di sekitar rumah kalian. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang berasal dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia ini. Minyak jarak dari biji tanaman apagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Bagaimana prosesnya? Kalian bisa lihat di YouTube. Proses pengolahan minyak
jarah menjadi minyak jarah sebagai sumber energi alternatif. Nah, gitu ya anak-anak ya. Ternyata di samping rumah kita itu ada tumbuhan yang bermanfaat sebagai energi alternatif. Nah, minyak jarah juga dimanfaatkan untuk minyak rambut ya anak-anak, dan minyak pijat. Nah, siapa yang suka pijat di rumah mungkin juga pakai minyak ini. Kemasan minyak jarah dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarah dapat ditemui di pasar-pasar modern atau warung-warung. Pemanfaatan minyak jarah ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Ya, saat tanaman pohon jarah sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak tertentu membutuhkan para ahli khusus untuk membuatnya. Nah, sebagai bahan renungan kalian, apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Apa ya? Yang pertama apa ya? Ya, cara membuat layang. Ya, benar. Yang kedua ada energi alternatif. Ada matahari, angin, air, panas, bumi, gelombang air laut, dan biomasa. Ada tanaman jarah sebagai sumber energi alternatif. Nah, itu sedikit sendiri otak. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kita lanjut ke pembelajaran yang kedua ya, di esok hari, tetap di channel SG Muhadis. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap belajar, kerjakan tugasnya yang diberikan ustadz atau ustadzah kalian di classroom tentunya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Ingat, belajar itu di mana saja. Kita harus tetap rajin untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Tentunya apa? Untuk kita meraih cita-cita kita. Gitu ya anak-anak ya. Tetap semangat. Oke, satu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.